Pernah kepikiran nggak, jangan-jangan ada versi lain dari diri kamu di luar sana? Hari ini, yuk kita bedah ide yang luar biasa ini, menyelami hakikat realitas kita berdasarkan karya fisikawan Max Tegmark. Kita mulai dari cerita yang menegangkan ya. Cerita pribadi dari penulisnya sendiri tentang kecelakaan sepeda yang hampir merenggut nyawanya. Dan percaya nggak, nasibnya itu bergantung pada perilaku satu atom super kecil di otaknya. Satu momen mengerikan ini langsung memunculkan pertanyaan yang bikin pusing para fisikawan sampai sekarang. Apa mungkin ada versi lain dari kita yang hidupnya beda banget dari sekarang? Dan ini, ya, bukan cuma ngomong kosong filosofis loh, ini beneran konsekuensi dari teori paling jagoan kita soal dunia super kecil, mekanika kuantum. Oke, mari kita lihat gimana ceritanya satu atom bisa membelah realitas kita. Jadi gini, menurut mekanika kuantum, atom itu nggak memilih satu jalan. Enggak, justru dua-duanya kejadian barengan. Ini yang namanya superposition. Jadi, dalam satu momen yang sama, Tegmark itu bisa dibilang hidup sekaligus mati. Teori ini namanya interpretasi banyak dunia. Dan idenya tuh radikal banget. Alam semesta itu nggak pernah milih. Malah setiap kali ada kemungkinan kuantum, boom, realitas kita membelah diri. Coba bayangin deh implikasinya. Ini artinya pembelahan ini terjadi terus-menerus, setiap detik di mana-mana. Menciptakan dunia paralel yang jumlahnya, ya ampun nggak kebayang. Oke, jadi dunia paralel itu bisa muncul dari hal-hal super kecil ya. Tapi ternyata bukan cuma itu loh. Kalau kita coba lihat dari skala yang super besar dari sisi kosmos, kita bakal nemuin alasan lain kenapa mungkin banget ada kembaran kamu di luar sana. Kalau kita lihat sejarah ya, manusia tuh sering banget meremehkan. Dulu kita kira bumi itu pusat segalanya. Ternyata kita cuma satu titik kecil di antara miliaran galaksi. Kayaknya emang hobi kita meremehkan betapa luasnya alam semesta ini. Jadi cara kita memandang realitas tuh udah berkembang pesat banget kan? Dan yang lebih gila lagi, teori-teori kosmologi modern bilang kalau tren ini bakal terus berlanjut, jauh melebihi apa yang bisa kita lihat pakai teleskop paling canggih sekalipun. Nah, ini dia intinya. Kalau luar angkasa itu beneran tak terbatas, secara statistik, semua hal pasti akan berulang. Coba bayangin partikel di alam semesta kita itu kayak setumpuk kartu yang jumlahnya nggak ada habisnya. Kalau kamu kocok terus, pasti suatu saat urutannya bakal sama persis lagi kan? Artinya apa? Artinya, di tempat yang jauh banget di luar sana, ada salinan persis dari kamu yang lagi jalanin hidup yang sama persis sama kamu sekarang. Oke, sekarang coba kita gabungin dua ide tadi. Dari sisi luar angkasa yang super luas dan dari aturan mekanika kuantum yang aneh, dua-duanya nunjukin satu hal yang sama. Kamu itu nggak sendirian. Soalnya, keanehan kuantum ini nggak cuma berlaku buat atom doang. Apapun yang berinteraksi sama sistem kuantum bisa ikut ketarik ke dalam superposisi. Bahkan hal sesimpel cahaya yang mantul dari benda terus masuk ke mata kita. Jadi, keanehan dunia kecil itu bisa nular ke dunia kita yang gede ini. Terus gimana proses cloningnya? Gini, pertama, ada kejadian kuantum yang punya banyak kemungkinan hasil. Terus sistemnya masuk ke mode superposisi. Semua kemungkinan terjadi barengan. Nah, pas kamu mengamati sistem itu, kamu jadi terikat sama dia. Akhirnya, kamu sendiri ikut masuk ke superposisi. Kamu pun di-cloning. Setiap versi dari kamu cuma ngerasain satu hasil aja, dan nggak sadar ada versi lain. Proses ini namanya dekoherensi. Terjadi terus-menerus tanpa kita sadari sama sekali. Jadi poin pentingnya ini nih. Apa yang kita rasa sebagai kebetulan atau acak di dunia kuantum itu sebenarnya cuma perasaan subjektif aja. Perasaan dari salah satu versi dirimu yang banyak itu. Oke, jadi kita punya alam semesta paralel gara-gara ruang angkasa yang tak terbatas dan juga gara-gara percabangan kuantum. Kelihatannya dua ide ini beda ya, tapi apa ya benang merahnya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling radikal, ide yang mencoba menyatukan semuanya. Bersiap ya, karena ini bakal mengubah cara kita memandang realitas. Namanya hipotesis alam semesta matematis. Idenya gini, matematika itu bukan cuma alat buat ngejelasin alam semesta, tapi alam semesta ini adalah matematika. Bintang, planet, bahkan kesadaran kita ini katanya cuma bagian dari sebuah objek matematika raksasa. Buktinya di mana? Coba deh pikirin. Waktu kita bedah realitas sampai ke bagian paling dasarnya, kita nggak nemu benda fisik. Yang kita temuin malah sifat-sifat matematis. Ruang itu cuma punya dimensi. Partikel itu cuma didefinisikan sama angka-angka kayak muatan dan spin. Bahkan inti dari mekanika kuantum itu adanya di konsep matematika yang abstrak. Jadi, pada dasarnya, realitas itu kelihatan banget kayak matematika.
Nah, Tegmark merangkum semua ini jadi 4 tingkatan multiverse. Tingkat I itu kembaran kita di luar angkasa yang jauh. Tingkat 2 itu alam semesta gelembung lain yang hukum fisiknya beda. Tingkat 3, nah ini yang dari percabangan kuantum tadi. Dan yang paling puncak, tingkat 4, isinya semua kemungkinan struktur matematika yang masing-masing jadi alam semesta sendiri. Gila kan? Kalau dengar semua ini, wajar banget sih kalau kita jadi ngerasa kecil dan gak berarti. Tapi, tunggu dulu. Mungkin itu justru kesimpulan yang salah. Ini pertanyaan paling mendasar yang muncul dari semua ini. Kalau di luar sana ada banyak banget versi kita dan semua kemungkinan itu terjadi, terus apa artinya pilihan yang kita buat di sini? Penting nggak sih? Tapi menurut Tegmark, jawabannya justru sebaliknya. Potensi kita itu jauh lebih gede dari yang kita kira. Takdir kita itu bukan ditulis di bintang-bintang, tapi ada di tangan kita sendiri. Di sini sekarang. Dan itulah intinya. Di antara semua kemungkinan yang tak terbatas itu, alam semesta yang kita rasain sekarang ini, ya cuma di sinilah pilihan kita punya arti, setidaknya buat kita. Apa yang kita lakukan di sini bisa jadi punya dampak kosmik. Jadi pertanyaan yang tersisa buat kita semua adalah, dengan potensi sebesar ini, dunia seperti apa yang mau kita ciptakan bareng-bareng?